siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Hene Rowinda Maria Tinambunan dari kelas A, NIM 223010206011. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah diberikan Bapak, yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik. Perkembangan yaitu perubahan secara dinamis, dimulai dari pembuahan sampai dengan kematian. Ada dua proses dalam perkembangan, yaitu pertumbuhan atau evolusi yang terjadi di awal dan kemunduran atau involusi yang terjadi pada akhir kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan siswa terdiri atas faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik merujuk pada keadaan biologis siswa. Keadaan fisik dapat dilihat secara kasat mata. Faktor fisik dan faktor psikis memiliki keterkaitan sangat erat sehingga harus dijaga keseimbangannya. Yang kedua, faktor eksternal. Karakteristik peserta didik dan juga perkembangannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan tempat siswa tinggal, bagaimana pola asuh diterapkan. Tahap-tahap perkembangan meliputi yang pertama, perkembangan periodik perkelahiran. Yang kedua, perkembangan masa bayi. Yang ketiga, perkembangan masa kanak-kanak awal. Dan yang keempat, perkembangan masa anak akhir. Perkembangan aspek yang bersifat psikis, contohnya bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh seperti perkembangan bahasa, emosi, dan perilaku. Pertumbuhan atau growth untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan dimensi atau umur. Ciri-ciri perkembangan yaitu 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan aspek psikis semakin bertambah matangnya kemampuan berpikir. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik seperti proporsi tubuh anak berusia sesuai fase perkembangannya, dan pada usia remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis seperti perubahan imajinasi dari yang fantasi ke relasi dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik seperti lenyapnya kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis seperti lenyapnya masa gerak-gerik kanak-kanak. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti pergantian gigi. Sedangkan pada aspek psikis seperti perkembangannya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama, dan norma. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan bersifat multidimensional seperti faktor fisik, bahasa, emosi. Yang kedua, perkembangan bersifat multidireksional seperti pada masa bayi, fisik bertumbuh dengan cepat. Yang ketiga, berkembang bersifat lentur. Yang keempat, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang kelima, perkembangan mengikuti pola arah tertentu. Yang keenam, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Demikianlah video tentang perkembangan peserta didik. Sekian dan terima kasih.